Rena yang tadinya pulang mengajar, kecapean tidur, kini waktunya digunakan untuk les privat, sehingga mereka kini mempunyai uang tambahan pemasukan lagi. Awalnya hanya satu anak yang datang, lama-kelamaan bertambah ada 4, ada yang SD dan ada yang SMP. Untuk biaya les privat terserah ke orang tua mereka, ada yang ngasih Rp20.000 per bulan, ada yang Rp30.000. Rena tidak menetapkan tarif. Anak yang les ada yang datang tiap hari untuk semua pelajaran, ada pula yang datang ketika menemukan soal matematika yang susah. Anak yang pintar dan kebetulan orang tuanya sudah menyerah membantu mengerjakan soal matematika. Seiring berjalannya waktu, ada satu anak tetangga SMP yang membawa 5 orang teman sekelasnya untuk les di Rena. 3 kali dalam seminggu mereka belajar matematika. Rena suka matematika dari kelas 1 SD. Meskipun dia mengajar komputer, tapi tetap hitungan dia kuasai. Itulah kenapa Rena masuk kuliah jurusan akuntansi komputer. Suatu ketika, Nia, anak tetangga samping rumah, menghampirinya. "Mbak, bisa nggak aku ngerjain tugas sekolah di tempat Mbak?" Rena bingung. Maksudnya mau les apa gimana? Nia tersenyum. "Bukan les, Mbak. Aku ada tugas komputer, disuruh ngetik seperti ini," sambil menunjukkan selembar artikel di buku pelajarannya. "Oh, bisa kok, tapi kalau mau di print nggak bisa, soalnya saya tidak punya printer. Gini aja, ngetiknya di sini, terus disimpan di flash disk, baru Nia print di tempat lain. Gimana?" Nia akhirnya setuju. "Tapi besok ya, Mbak, aku bilang ke teman-temanku dulu ngerjakannya di rumah Mbak." Rena tersenyum senang. "Ya, boleh." Dari hasil usaha, les privat, dan gaji, akhirnya Rena kumpulkan sedikit demi sedikit hingga terbelilah satu perangkat komputer dan komputernya untuk disewakan kembali. Dari 2 komputer tersebut, uang dikumpulkan kembali karena mereka mempunyai keinginan angan-angan punya usaha warnet, sehingga Norman punya pekerjaan di rumah. Maka mereka berusaha dengan keras. Mereka pun berhemat sangat ketat. Mereka tidak membeli sesuatu yang tidak berguna. Bahkan makan pun tidak mewah. Makan ala kadarnya, yang penting bisa makan. Rena pun membawa bekal dari rumah. Hari-hari berlalu, semakin banyak anak yang berkunjung ke rumah Rena. Ada yang les privat, les komputer, sewa komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. Ada pula yang sewa untuk main game. Akhirnya bertambahlah komputer menjadi 3 perangkat. Rena dan Norman sangat senang. Sekarang gimana? Kalau buka warnet, komputernya kurang, cuma ada 3, kurang 2. Rena memulai diskusi dengan Norman. "Iya nih, kalau kita ngumpulin uangnya pasti lama. Satu komputer aja lama banget uang terkumpul. Gimana kalau kita pinjam?" Norman memberikan ide. Sebelumnya mereka sudah menghitung biaya yang dibutuhkan jika harus menambah 2 perangkat komputer sekaligus. Kalau kita pinjam ke Mbak Andira, nggak enak. Kita pinjam terus ke dia. Kita pinjam siapa ya? Rena berpikir. "Aku coba ke pamanku yang ada di Bali ya, A." Rena meminta persetujuan Norman. "Terserah, aku juga akan mencoba pinjam ke sanak saudara." Mereka akhirnya tersenyum bersama. Keesokan harinya, Rena menghubungi pamannya yang ada di Bali. Pamannya seorang pelukis. "Le, maaf, mau ngomong sesuatu." "Ngomong aja, ada apa?" "Pengen pinjem uang. Aku mau beli komputer biar bisa buka usaha warnet. Le, punya duit nggak?" "Waduh nah, aku lagi gak punya nih. Soalnya lagi sepi order. Udah 3 bulanan lukisan tidak ada yang beli. Ini juga aku lagi ngirit buat makan sehari-hari. Nanti jika ada lukisan yang terjual, bisa deh pinjem." "Oh, ya sudah. Makasih ya, Le." Selain ke pamannya, Rena juga berusaha meminjam uang ke temen guru di STM Depok, ke kakak pertamanya Handika. Begitu pula Norman, dia juga berusaha pinjam uang ke pamannya. Bahkan mereka pun mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman.
Tapi dari semuanya itu tidak ada yang menyetujui pinjaman. Akhirnya mereka tetap mengumpulkan uang sendiri. Sedikit demi sedikit uang dikumpulkan lagi dan lagi. Meskipun mengumpulkan uangnya lama sampai berbulan-bulan baru terbeli komputernya. Akhirnya bisa membeli komputer hingga punya 4 unit komputer. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki pada kami dan AA punya usaha dan penghasilan. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin. Doa Rena sesudah sholat. April 2009, di saat itu Rena sedang hamil lagi 2,5 bulan. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Bu Rena kenapa? Norman cemas melihat Rena hanya tiduran, tidak berangkat mengajar. Perutku sakit, aku tiduran aja. Mungkin nanti juga akan sembuh. Norman memijit-mijit kaki Rena. Ketika Rena sudah tertidur, Norman meninggalkan Rena di kamar sendirian. Keesokan harinya ketika bangun pagi, perut Rena semakin sakit dan ternyata ketika ke kamar mandi ada bercak darah. Ia kaget. Rena kembali ke kamar dan memberitahukan ke Norman. Norman terdiam membisu di samping Rena. Pagi itu hari Kamis jam 8.30 Rena ke kamar mandi kembali karena tidak kuat. Perutnya semakin sakit dan ketika kencing ternyata sini lihat cepetan sini teriak Rena kaget dan bingung. Norman yang sudah di depan komputer server lari kecil menghampiri Rena di kamar mandi. Ada apa bu? Tuh lihat, apa itu Itu janin atau apa? Rena menunjuk gumpalan kecil yang sudah bersih dari darah karena tersiram air. Norman mendekatkan pandangannya ke gumpalan tersebut, duduk, berjongkok, dan memegangnya. Sepertinya iya, di dalamnya ada hitam-hitam. Norman melihat Rena yang masih berdiri di sampingnya. Rena hanya bisa memelas dan bersedih. Terus gimana Norman meletakkan janin tersebut di lantai kembali dan memapa Rena ke kamar. Rena rebahan dan Norman kembali ke kamar mandi mengambil janin tersebut dan menguburkannya di belakang rumah. Setelah selesai, Norman kembali ke kamar, tapi Rena tidak ada di tempat. Norman mencari ke ruang tengah, ternyata Rena sedang duduk di tikar, bersandar di tembok sambil memeluk bantal. Sakit gak bu perutnya? Rena menggeleng. Kalau sakit, kita ke rumah sakit. Sekali lagi Rena menggeleng. Nggak sakit kok. Itu tadi janinnya ya? Rena memastikan sekali lagi. Ia kebingungan. Saya juga nggak begitu ngerti bu, itu janin apa bukan? Warnanya hitam dan kecil banget, bentuknya melingkar seperti toge, kedelai yang numbuh. Norman menyeka keringat di pelipisnya. Ia gelisah. Dari keterangan Norman dan penglihatannya sendiri, Rena menyimpulkan bahwa itu adalah janin. Bentuknya sama seperti 11 bulan lalu ketika Rena keguguran yang pertama kali. Tapi rasa sakitnya tidak sesakit ketika pertama kali. Mereka pun terdiam. Mbak Ren, gak berangkat nih ke TPS? Kita nyolok bareng yuk. Suara ibunya Mira di depan pintu yang sudah terbuka. Tetangga depan rumah ingin mengajak Rena mencoblos pemilu presiden. Saat itu Pilpres 2009. Belum sempat Norman berdiri, ibunya Mira sudah berdiri di dekat mereka yang sedang duduk. Mbak, mau nyoblos bareng gak? Atau malah gak nyoblos? Rena tersenyum. Saya nanti saja bu, ibu duluan saja. Rena ngeles. Jangan golput lo ya. Sekali lagi Rena hanya tersenyum. Ibunya Mira sudah melangkah pulang, tapi kembali lagi. Dan Norman yang hendak berdiri jadi kaget. Tapi Mbak Ren, kok Mbak Ren pucat? Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.